Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Cendika dan di podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih supaya lebih produktif ketika berada di rumah. Nah, tips ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan mungkin berbeda dari untuk kebanyakan orang karena saya memang sudah kerja di rumah sejak tahun 2010, mungkin udah 10 tahun dan saya nggak ada pengalaman kerja kantoran di waktu yang lama. Sekali saya dulu pernah kerja kantoran itu ketika saya berada di Amerika selama 9 bulan. Dan waktu itu saya jujur ngerasa kerja di kantoran malah justru bikin saya nggak lebih produktif. Banyak faktor karena mungkin banyak waktu terbuang di jalan, harus ekstra spend energi ketika berangkat dan pulang kantor. Belum lagi kalau ada faktor-faktor X yang terjadi ketika di jalan, karena waktu itu memang saya harus naik kereta dan memang nggak ada transportasi umum. Menyenangkan di awal, tapi karena lama-lama dilakukan terus, akhirnya juga sedikit jenuh. Dan sekarang ini yang terjadi adalah banyak teman-teman yang terbiasa kerja kantoran dan mungkin belum punya pengalaman kerja di rumah, tapi sampai akhirnya terpaksa nih harus kerja di rumah karena kondisi COVID-19 yang sekarang ini sedang cukup mengkhawatirkan ya. Tapi teman-teman harus optimis juga karena memang kondisi ini pasti akan berlalu teman-teman, insya Allah. Jadi tetap semangat, tetap stay safe karena peran teman-teman juga sangat penting di sini untuk bisa keep produktif dan gak usah kemana-mana selama wabah ini masih sedang ditekan penyebarannya. Oke, jadi kalau kita ngomongin tips teman-teman untuk lebih produktif gitu kan, sebenarnya tips ini saya lakukan karena memang saya suka ada di rumah, saya suka kerja di rumah dan suka memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berkarya. Dan kalau ditanya teman-teman apa kunci utamanya, simple teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu membiasakan untuk namanya tidur lebih awal. Nah, tidur lebih awal ini efeknya luar biasa. Kalau teman-teman ngomongin tentang hari terbaik dalam hidup gitu kan, adalah ketika kita bisa bangun pagi, udara masih fresh, pikiran masih tenang, ya kan, kondisi fit, nggak ngantuk karena kita udah tidur cukup di awal. Beda ya kalau kita bangun kepagian karena memang kita terbangun dan harus bangun dengan paksa, dan kita bangun dengan natural karena memang udah cukup tidur tapi kondisinya tuh masih pagi gitu kan. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau teman-teman bisa tidur lebih awal. Ini memang susah dilakukan dan memang agak sedikit gimana ya kalau kita ngomongin tidurmu jam berapa sih? Wah, aku jam 9 udah tidur. Itu kan sebenarnya cemen banget gitu kan. Sekarang cowok mana sih yang gak begadang gitu kan, yang gak ngumpul sama teman-teman sampai rumah nanti biasanya main game atau bahkan nonton film gitu kan. Tapi memang kebiasaan ini menjadi satu faktor yang penting banget yang pengen terus aku jaga dan gak terpengaruh dengan lingkungan eksternal. Dulu ketika aku masih sekolah gitu kan, itu kunci utamaku tuh ya dulu tidur lebih awal. Dulu aku habis isya tuh udah bisa tidur teman-teman. Jadi habis isya jam 7 itu tidur. Dan kebiasaan di keluargaku memang kayak jam 4 gitu udah bangun pagi. Nah, itu menjadi satu hal yang udah dibiasakan di keluarga dan akhirnya karena ibu masak waktu itu dan bapak juga siap-siap, akhirnya aku juga ikut kebangun. Dan waktu aku ngerjain PR, nyiapin sesuatu, segala hal itu biasanya terjadi di pagi hari. Itu lebih efektif. Nah, itu berlanjut sampai sekarang, sampai aku ketika bekerja saat ini, itu bangun di awal ini memang efeknya luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman banyak yang ngerasa ketika kamu di kontrakan, kamu di kos-kosan, itu ngerasa panas gitu kan dengan hawa yang kayak gini sekarang ini. Kalau di kantor ada AC gitu kan, di kontrakan tuh nggak ada AC, yang kipas tuh panas banget. Dulu aku juga ngawali hal yang sama ketika aku masih kuliah dulu. Di kamarku itu memang nggak ada AC-nya dan memang setiap siang itu aku pasti nggak kuat ada di kamar. Dan akhirnya cara salah satunya untuk aku bisa produktif dan ngebut kerja dan masih keadaan fresh dingin, nggak terganggu dengan keringat dan sebagainya, itu ketika di pagi hari. Nah, kondisi pagi hari ini kalau teman-teman lakuin itu memang rasain deh
pasti manfaatnya akan terasa banget. Terus yang kedua, ini terdengar sedikit klise dan memang semua orang harus ngelakuin untuk dapat hari yang produktif. Itu adalah membuat semacam to-do list, semacam daftar urutan apa yang kerjakan hari itu. Cuma bedanya, tipsku adalah bikin to-do list sebelum kamu tidur. Jadi ritual saya biasanya sebelum saya tidur, itu adalah untuk membuat rencana apa yang aku lakuin esok hari. Nah biasanya nih kalau kita ngerencanain sesuatu dengan sistematis, dengan terencana, itu memulai hari awal tuh lebih semangat. Karena kita udah punya gambaran tuh, aku besok mau ini, mau ini, mau itu, dengan itu lebih excited gitu ya. Daripada kamu bangun, kamu nggak punya ide, dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya kamu cuman main HP, gitu kan, scrolling, procrastination di sosial media, dan akhirnya nggak ngelakuin apa-apa sampai agak siang gitu kan. Nah punya rencana lebih awal itu akan sangat membantu. Karena biasanya kalau kamu bangun pagi-pagi itu untuk bikin rencana masih malas-malasan kan. Oke lah, aku mau main sosial media dulu, aku mau lihat YouTube dulu dan sebagainya, itu akan sangat mengganggu, akan distracting banget. Nah, terus kemudian ketika kita yang lebih penting lagi, ketika kita membuat sebuah to-do list, nanti yang penting lagi adalah kita kalau bisa mensortir apa yang lebih bervariasi dan mudah dikerjakan terlebih dahulu daripada kita ngerjain sesuatu yang susah dan lama mengerjainnya. Ngerti nggak? Jadi gini contohnya, kita ngerjain sesuatu yang kecil-kecil dulu di awal. Kalau bisa hari-hari awalmu itu kamu isi dengan task-task yang sifatnya itu ringan, kecil, dan bervariasi. Dan reserve waktu ngerjain task yang lebih besar, yang butuh waktu lama, itu di belakangan. Nah untuk kayak gitu itu, kamu bisa ngelakuin banyak hal sekaligus nih. Karena masalah utama ketika teman-teman ingin lebih produktif lagi, itu teman-teman harus bisa sebisa mungkin menghindari namanya stuck on ideas dan procrastinations. Jadi memang wajar ya kalau konsentrasi orang itu setiap waktu itu beda-beda. Kadang orang bisa konsentrasi 1 jam lamanya untuk ngerjain suatu hal terus-menerus. Tapi aku rasa lebih dari 1 jam tuh udah capek untuk ngerjain hal yang sama. Orang butuh variasi nih. Nah kebanyakan orang yang lakukan itu adalah scrolling sosial media, terus kemudian orang lakuin kayak lihat YouTube, ngobrol dengan temennya. Kalau di kantor, oke gitu ya, kita punya banyak variasi di pekerjaan. Cuman kalau kerja di rumah, mencari variasi itu susah banget. Itu sebuah tantangan tersendiri. Karena memang nggak ada orang yang diajak ngobrol. Satu-satunya teman kita biasanya itu handphone atau new tab di browser ya kan, yang notifikasinya muncul terus. Itu akan jadi distraction dan procrastination dalam kerjaan teman-teman. Nah caranya adalah ngerjain suatu task yang banyak bervariasi, itu membuat teman-teman jadi nggak bosen nih. Contohnya kayak aku ketika setiap pagi itu biasanya bikin ngasih feedback ke teman-teman nih, ngasih rencana team overload buat ngerjain apa-apa aja gitu kan. Hal-hal ringan kayak komunikasi di Trello, aku biasanya ngirim banyak pesan di Trello ke teman-teman, ngasih komentar gitu kan. Itu nggak membosankan karena banyak variasi gitu kan. Terus kemudian aku ngecek di situs di Slack, kemudian download tentang aset-aset, macam-macam lah hal ringan-ringan yang dilakuin di awal. Itu aku lakuin di awal kayak milih foto untuk diupload, terus kemudian dan sebagainya. Itu hal kecil bervariasi yang aku lakuin di awal, dan aku reserve hal besar kayak aku disuruh ada kerjaan kantor nih, mendesain katakanlah bikin komponen desain sistem gitu kan. Itu kan pekerjaan yang panjang dan butuh waktu yang lama, nggak mungkin sekali duduk gitu kan. Itu aku reserve untuk nanti. Nah itu penting banget. Jadi power untuk switching words itu jadi hal yang power of switching words itu jadi hal yang penting dan berguna banget kalau teman-teman supaya bisa mengalihkan kebosanan dengan melakukan pekerjaan lainnya yang sama-sama produktif. Nah, terus berikutnya tips produktif lagi. Kalau teman-teman sudah lakuin hal itu, atau mungkin kalau teman-teman ingin mulai pekerjaan, medium itu penting banget. Jadi pastikan bahwa medium teman-teman bekerja itu bervariasi. Jadi aku pribadi tuh nggak pernah stuck di komputer dalam waktu yang lama. Aku suka untuk ngelakuin hal di kertas terlebih dahulu. Kita bikin sketching, terus kita kemudian upload di
notes ya kan, atau kita bikin sketch di iPad, kayak ide, kayak macam-macam tuh. Jadi bedakan antara hal untuk planning dan media untuk eksekusi. Untuk planning bisa manfaatin kertas, bisa manfaatin iPad, bisa manfaatin banyak hal lainnya daripada langsung eksekusi di komputer. Karena kalau kita langsung dihadapkan di digital, di layar gitu kan, itu biasanya langsung stuck gitu kan. Banyak kan untuk stuck, akhirnya ujung-ujungnya malah buka browser ya kan, buka sosial media, buka macam-macam gitu kan. Kalau kita fokus di kertas, kayak katakanlah gini, dunia digital tuh kurang intuitif gitu kan, kecuali teman-teman punya stylus gitu kan. Tapi aku biasa kayak faktor keyboard, kayak kita bikin ide ya. Kalau kita bikin ide di keyboard, ngetik gitu, dibandingkan dengan kita nulis di kertas, itu lebih muncul idenya kalau kita nulis di kertas. Kita sketching pakai mouse, enggak susah pakai mouse ya, sketching pakai stylus dengan kita mungkin sketching langsung di kertas itu lebih physically, lebih terasa dan lebih enak, lebih ngalir idenya. Itu aku terasa banget. Nah, hal seperti itu yang harus teman-teman perhatikan untuk bisa meminimalisir stuck an idea itu dengan memanfaatkan media yang lebih intuitif seperti kertas atau mungkin seperti tablet untuk ide dan hanya menggunakan komputer untuk eksekusi. Terus berikutnya variasi gaya bekerja. Nah, aku sih biasanya kalau aku kerja gitu, aku terbiasa untuk nggak cuma duduk. Jadi aku berdiri, aku kadang juga duduk, kemudian switching kursi. Jadi aku punya tips unik nih. Aku dulu sempet nulis tips ketika aku masih getol-getolnya kerja sendiri di rumah gitu kan. Itu aku sampai punya beberapa kursi sekaligus. Jadi di kantor, di kamar kos-kosan dulu itu, aku sampai punya kursi bakso, ya kan. Terus kursi yang buat orang mantenan itu biasanya, sama kursi kerja yang manajer kayak gini nih. Itu aku switching supaya aku nggak posisi duduk yang sama. Kalau teman-teman nggak terbiasa kerja berdiri, mungkin switching kursi ini akan membantu supaya yang pertama, teman-teman tidak berada di posisi yang sama dalam waktu yang lama, karena itu nggak sehat juga. Terus yang kedua, teman-teman juga mungkin nantinya nggak akan ngerasa bosan untuk ada di posisi duduk yang sama. Dan ini tips yang sederhana, tapi aku rasa itu efektif banget untuk bisa nggak bosan untuk bekerja. Terus berikutnya, ini the last but not least teman-teman. Jadi yang paling penting lagi adalah kita mencari motivasi untuk bekerja. Bagaimanapun yang membuat teman-teman semangat kerja itu adalah kalau teman-teman punya motivasi, ya kan? Nah, motivasinya itu apa? Jadi kita seringkali itu ngerasa stuck dan gak ingin ngerjain sesuatu. Aku pribadi itu gak akan mulai bekerja kalau aku bener-bener belum ngerasain passion di sana. Cuman bagaimanapun kalau bekerja kan sebuah tanggung jawab kan. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus mencari motivasinya nih. Kayak aku dapat pekerjaan untuk ngerjain sesuatu yang gak aku suka gitu kan. Aku akan spending waktu untuk mencari apa sih value yang bisa aku dapatkan dari pekerjaan ini gitu kan. Motivasinya itu apa? Aku bertanya diriku sendiri, kamu kerja buat apa gitu kan. Kamu ingin dapatkan apa? Apa yang kira-kira bisa bikin kamu lebih semangat ngerjain ini. Itu aku cari banget. Dan memang aku gak akan bekerja tanpa alasan jelas. Kalau materi jelas ya kita kerja untuk uang. Tapi ada sesuatu lebih di balik itu gitu kan, yang membuat kamu akhirnya nanti akan bangga dengan pekerjaanmu. Jadi bekerja itu untuk berkarya, bekerja untuk bermanfaat untuk orang lain, bekerja untuk membangun portfolio diri sendiri, bekerja untuk membuktikan bahwa kemampuanku yang sekarang itu lebih baik dari kemampuanku kemarin, dan bekerja untuk apa aja lah motivasinya yang teman-teman bisa dapatkan dari pekerjaan itu. Nah, itu mungkin sekian tips dari saya untuk lebih produktif. Semoga bermanfaat buat teman semuanya. Jangan lupa kasih komentar di bawah kalau ada pertanyaan, dan juga share video jika bermanfaat. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.